Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah metode penelusuran informasi akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami dengan materi subject directories dan proximity searching. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami, yaitu 1. Dewi Iklima, NIM 1263102020054. 2. Siti Nuril Basiroh, NIM 1263102020057. 3. Nurul Hidayah, NIM 1263102020058. 4. Eva Marga Mauliana, NIM 1263102020065. 5. Ika Maya Kusnia, NIM 1263102020072. Dan yang keenam, Susanti, NIM 1263102030087. Subject Directories. Subject Directory cenderung lebih kecil dari database search engine. Saat ini, kebanyakan subject directory telah bermitra dengan search engine untuk query database dan mencari web untuk sumber tambahan. Subject directory paling tepat digunakan untuk browsing dan pencarian yang bersifat lebih umum. Subject directory adalah sumber yang baik untuk informasi tentang topik populer, organisasi, situs komersial, dan produk. Subject directory datang dalam berbagai macam, yakni ada direktori umum, direktori akademik, direktori komersial, dan portal atau portals. Adapun cara kerja subject directory yaitu ketika memulai pencarian kata kunci dari isi direktori, direktori mencoba untuk mencocokkan kata kunci dan frase dengan orang-orang dalam deskripsi tertulisnya. Selanjutnya, macam-macam subject directory. Adapun macam-macam subject directories di antaranya. Yang pertama, Belkop. Belkop adalah situs pribadi yang dibuat pada tahun 1995-1996 untuk penelitian. Belkop merupakan mesin yang terdaftar di situs utama atau kategori shopping. Mereka menawarkan banyak informasi, tidak hanya daftar produk komersial atau layanan. Namun, mereka harus memiliki mesin masukan atau listing alfanumerik. Yang kedua, Looksmart, sebuah perusahaan periklanan online yang berbasis di San Francisco. Looksmart didirikan di Melbourne, Australia pada tahun 1995, yang awalnya disebut Homepage. Dan pada tahun 1998, perusahaan Looksmart, kantor pusatnya dipindahkan ke San Francisco. Looksmart menyediakan berbagai cari, pay-per-click, dan jasa periklanan kontekstual. Looksmart mengelola pencarian jaringan iklan untuk klien yang ingin mempertahankan konten merek sendiri mereka. Selanjutnya, ketiga, Netscape. Netscape merupakan peramban web yang terkenal pada era 1990-an dan paling banyak digunakan sebelum kemunculan Internet Explorer dari Microsoft yang dibuat oleh Netscape Corporation. Pada zamannya, Netscape banyak digunakan oleh pengguna karena memang lebih baik dibandingkan dengan beberapa peramban web berbasis grafis yang lainnya saat itu. Netscape tersedia dalam platform Windows 16-bit atau Win16, Windows 32-bit atau Win32, Unix, serta Macintosh. Selain tersedia dalam bentuk Netscape Navigator, Netscape juga mengeluarkan paket suite internet yang disebut sebagai Netscape Communicator yang menggabungkan navigator, klien email, editor halaman web, dan aplikasi lainnya. Selanjutnya adalah karakteristik subject directories.
Adapun beberapa karakteristik dari subject directories di antaranya. Pertama, seleksi dari situs yang telah tersedia merupakan seleksi langsung yang diterapkan oleh manusia. Kadangkala para pandai sebagai subjek tertentu. 2. Sering dengan hati-hati dievaluasi dan menjaga keterbaruan informasi yang mereka miliki, namun tidak selalu. Kadang-kadang tidak, terutama sebagai mereka yang sudah mempunyai data yang banyak dan bersifat general. 3. Kebanyakan diurus dalam bangun-bangun subjek dan direktori yang tersusun secara 4. Sering dilengkapi dengan catatan mengenai deskripsinya, atau tidak sebagai Yahoo. 5. Subjek dapat dibrowse subjek dan kategorinya atau memperagakan pencarian berdasarkan kata-kata tertentu. Angka 6. Dokumen yang tidak penuh teks. Maksudnya, pencarian diminta semakin spesifik dibandingkan dengan pencarian melewati mesin pencari, karena kata kunci tidak dapat dibandingkan dengan inti dari halaman suatu situs, melainkan hanya pada subjek, kategori-kategori, dan deskripsi. Dan yang terakhir, terdapat ribuan atau bahkan semakin subjek direktori dalam praktek, dan kenyataannya apa saja yang dipikirkan di sana. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu proximity searching. Merujuk kepada kemampuan search engine untuk menspesifikasi dokumen yang akan ditemu balik atau retrieving dengan menggunakan kata pencarian ganda atau multiple terms. Simbol standar yang digunakan untuk mengidentifikasi frase adalah tanda petik ganda yang mengurung frase. Tanda petik ganda atau double quotes digunakan jika kata pencarian berbentuk frase ingin dianggap sebagai satu kesatuan. Contohnya, knowledge management. Jika tidak diberi tanda, maka sistem akan mengidentifikasi dua kata tersebut sebagai kata yang berdiri sendiri, knowledge dan management. Jika diberi simbol, maka search engine akan mencari dokumen yang mengandung kata knowledge management secara utuh. Jadi, knowledge management akan menjadi satu frase. Proximity searching juga adalah teknik pencarian yang digunakan untuk menemukan dua kata di sebelah, di dekat, atau dalam jarak tertentu antar satu sama lain di dalam dokumen. Teknik ini digunakan untuk menentukan lokasi relatif kata-kata dalam dokumen. Operator ini memfasilitasi pencarian kata-kata yang harus berada dalam frasa, paragraf, atau kalimat dalam rekaman. Misalnya, pencarian mungkin mengharuskan dua konsep berada dalam satu kalimat, dua konsep berada dalam kalimat yang sama, tetapi tidak harus bersebelahan, seperti dalam frasa. Salah satu operator tersebut adalah dekat, yang berarti bahwa istilah yang dimasukkan harus dalam jumlah yang sama, harus dalam katanya, harus dalam jumlah yang sama satu sama lain. Nah, Cowdery menyatakan bahwa pencarian kedekatan adalah fitur umum dari semua sistem pencarian teks, termasuk database online dan database CD-ROM. Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa pencarian kedekatan adalah sebuah fitur yang biasa ada di semua teks sistem temu balik yang dimasukkan pada database online dan CD-ROM online. Nah, berikut adalah contoh dari proximity searching. Yang pertama yaitu cold sama flu, yang akan menemu balik seluruh rekor di mana istilah penelusuran cold dan flu harus ada dalam satu paragraf yang sama. Kemudian adalah flu, ADJ, dingin.
akan menembalik semua rekor di mana istilah penelusuran dingin harus diikuti oleh istilah flu dalam satu kalimat, tetapi istilah flu yang diikuti cold tidak akan ditemu balik. Selanjutnya adalah old with flu. Akan menemu balik semua rekor di mana istilah penelusuran cold dan flu harus ada dalam satu kalimat. Selanjutnya adalah dingin dekat flu. Akan menemu balik semua rekor di mana istilah penelusuran dingin diikuti istilah flu, atau istilah flu diikuti istilah dingin. Terima kasih telah menyimak presentasi hingga akhir. Semoga apa yang dipresentasikan dalam video ini dapat bermanfaat, dan karena dirasa sudah cukup, maka presentasi akan ditutup. Silahkan berdiskusi di kolom komentar. Saya mewakili anggota kelompok 3. Atas kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.